Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di auditorium BPSDM Hukum dan HAM dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, Selasa 27 Februari 2024, dalam kegiatan sosialisasi dengan pemilik kos yang ditempati oleh Taruna Politeknik Imigrasi dengan tema Pengasuhan Taruna Berbasis Masyarakat. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, di tengah-tengah kita telah hadir yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang kami hormati Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan HAM, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan, Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, Wakil Direktur 2 Politeknik Imigrasi, seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Wakil Direktur 2 Politeknik Imigrasi. Kepada yang terhormat Bapak Sohirin, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Iwan Kurniawan, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, yang saya hormati para tim di Pratama di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM, Direktur Politeknik Ilmu Masyarakat atau yang mewakili, dan seluruh pejabat struktural baik Politeknik maupun Politeknik, Bapak Ibu pemilik kos di wilayah sekeliling kampus yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dengan Bapak Ibu di ruangan yang berbahagia ini. Semoga dalam pertemuan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kepala Badan yang saya hormati, Bapak Ibu, pada kesempatan ini izinkan saya memberikan laporan mewakili Bapak Direktur Politeknik Imigrasi yang dalam hal ini berhalangan hadir karena sakit. Politeknik Imigrasi adalah merupakan pendidikan kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang spesial dalam bidang pendidikan keimigrasian. Pada saat ini jumlah taruna Politeknik Imigrasi tingkat 1 sampai tingkat 4 berjumlah 1.213 taruna. Dari 1.213 ini di dalam pelaksanaan perkuliahan terbagi menjadi 2 tempat. Pertama adalah di kampus Gandul, kurang lebih jumlahnya 599 taruna, dan yang berada di kampus Tangerang jumlahnya adalah 614 taruna. Sementara yang ada di Gandul yang jumlah 599 taruna ini, bahwa BPSDM hanya mampu menampung taruna yang dapat diasramakan, khusus hanya tingkat 1 sejumlah 308 taruna.
Sementara untuk tingkat 4 yang jumlahnya 291 taruna saat ini berada di luar kampus atau bertempat tinggal di kos yang ada di tempat Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Dari 291 taruna ini, izin saya laporkan bahwa menempati tempat tinggal atau tempat kos yang jumlahnya kurang lebih 55 tempat kos. Adapun pada pertemuan hari ini yang hadir saya laporkan kepada kurang lebih 20 orang. Dan menurut informasinya, mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu, ada yang juga memiliki tidak hanya 1 ada sampai 5 tempat kos. Jadi satu mewakili tempat yang dari 55. Yang tidak hadir pada hari ini terkonfirmasi bahwa karena ada yang dinas atau kebutuhan yang lain sehingga tidak bisa hadir kesempatan hari ini, dan mungkin akan di kesempatan lain kami akan sampaikan apa yang pertemuan hari ini disampaikan oleh Bapak Kepala Badan. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya yang hadir pada siang hari ini, perlu kami sampaikan bahwa pola pendidikan di Politeknik Imigrasi dengan metode pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan. Di 3 komponen ini yang kami lakukan di Politeknik Imigrasi. Nah, untuk program pengasuhan sendiri kami saat ini yang ada di Politeknik Imigrasi dan melalui arahan himbauan dari Bapak Kepala Badan bahwa salah satu pengasuhan kita berbasis pengasuhan masyarakat, yang dalam hal ini juga Bapak Ibu hadir tentunya nanti dapat arahan dan masukan dari pimpinan dengan peran sertanya nanti Bapak Ibu di dalam program yang kami canangkan di dalam pola pengasuhan yang ada di Politeknik Imigrasi. Inilah makanya kenapa pengasuhan ini melibatkan para pemilik penginapan ataupun kos. Nah, tentunya juga karena di sini ada apartemen juga. Nah, ini juga mungkin nanti ingin disampaikan Pak Badan karena cukup banyak juga ada Bapak Ibu yang dari pemilik apartemennya di sini hadir. Oh ya, mewakili Pak ya. Terima kasih. Karena cukup banyak juga di situ Pak ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini maksud dan Bapak Ibu hadir diharapkan dalam pertemuan ini terjalinnya kerjasama antara BPSDM dalam hal ini penyelenggara pendidikan Politeknik Imigrasi dengan Bapak Ibu selaku pemilik penginapan atau kos yang ditempati oleh seluruh taruna Politeknik Imigrasi, sehingga kami dapat mengetahui ya ada di mana taruna-taruna berada dan berapa. Memang sebelumnya sebelum pandemi dulu kami pernah lakukan, kami baru mendata yang ada di komplek BPK yang hampir seluruh jalan di BPK ada tarunanya kami pernah melakukan. Tapi setelah pandemi belum ada hari ini Bapak Ibu kita menjalin kerjasama kembali yang diinisiasi oleh Bapak Badan agar pola pengasuhan yang berbasis masyarakat ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan tujuan tentunya kami yang dapat amanah untuk melaksanakan pembinaan pendidikan bagi calon-calon ASN mendapatkan hasil yang kita harapkan, di mana menjadikan nantinya para calon ASN yang memiliki kepribadian dan pengetahuan yang cukup, tentunya juga tidak lepas dari peran Bapak Ibu selaku yang ditempati oleh taruna, bagaimana kesehariannya mereka berada. Oleh karena itu juga yang kedua, tujuan pada hari ini kita juga untuk sejauh mana standarisasi yang dapat bisa kami berikan ataupun ditetapkan selayaknya seorang taruna menempati asrama yang ada di ini, sehingga baik yang di dalam maupun di luar kondisinya seminimalnya tidak jauh berbeda. Yang terakhir ingin sampaikan bahwa juga Bapak Ibu semuanya dari awal sampaikan dapat membantu program-program kami. Ya, kami dulu juga pernah terbantu
apabila ada taruna di tempat Bapak Ibu yang kadang-kadang tidak bisa hadir karena sakit dan sebagainya, tidak ada yang disuruh. Nah ini pernah dulu kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Pos yang ikut membantu taruna, memberikan informasi ke kami bahwa kondisi taruna sakit dan sebagainya. Itulah pentingnya pertemuan pada hari ini. Bapak Ibu semua dihadirkan di ruangan ini dalam rangka untuk menjalin kerjasama yang lebih baik lagi. Kiranya demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada masalah dan kekurangan kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Solihin atas laporan kegiatan yang telah disampaikan. Masuk ke acara selanjutnya, yaitu penandatanganan nota kesepahaman kepada Ibu Lydia untuk dapat mengambil tempat. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian dialog yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Acara dialog ini akan dipandu oleh moderator. Berkenan kepada Bapak Wakil Direktur 2 Politeknik Imigrasi untuk dapat memandu acara ini. Yang terhormat kepada Bapak Solihin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera. Sekaligus sambil menyapa saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Saya Iwan, Kepala PPSD Hukum. Kemudian hadir bersama kita di sini di samping yang mewakili Direktur Poltekkim dan Poltekkip yang barusan tadi melapor. Yang paling ujung kanan ini Bu Morina. Beliau Kapus Pangkat Teknik, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknik dan Kepemimpinan. Kemudian di sebelah beliau ini Pak Pamuji, beliau Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional dan Hak Asasi Manusia. Kemudian sebelahnya ini Pak Jusman, beliau adalah Kepala Pusat Penilaian Kompetensi, dan di sebelahnya ini Pak Sohirin, beliau Wakil Direktur Poltekkip, dan di sebelahnya adalah Pak Heru, beliau Kepala Bagian Administrasi Umum Politeknik Pemasyarakatan, dan di sana itu adalah pejabat struktural dan perwakilan dosen di Politeknik Imigrasi. Bapak Ibu, tentu saya sangat bersyukur hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu. Sekaligus saya mohon maaf, tentu undangan ini mengganggu kegiatan keseharian Bapak Ibu, atau bahkan ada beberapa di antaranya harus meluangkan waktu meminta izin barangkali untuk bisa hadir memenuhi undangan. Ini dilakukan karena dalam sisi pandang kami ini perlu. Kemarin kami sudah bertemu dengan sekitar 170 pemilik kos-kosan yang tempatnya dipergunakan sebagai tempat tinggal taruna-taruni Poltekkip maupun Poltekkip yang ada di Tangerang. Mereka umumnya ada di lokasinya di sekitaran kampus Tangerang, tapi keberadaan termasuk
partisipasi Bapak Ibu dalam membantu kami melakukan atau menyiapkan tempat tinggal bagi taruna ini harus dikelola melalui kesepakatan-kesepakatan yang nanti kita bisa diskusikan, dan tentu saja standar yang kita tetapkan di asrama bagi mereka yang masih mendapat kesempatan untuk bertempat tinggal di asrama itu sama dengan apa yang mereka akan peroleh di tempat kos. Ya. Rasanya tidak bijaksana ketika kami berharap mereka memiliki tingkat atau standar yang sama dari kemampuan semangat belajar, ya, disiplin, ketika tempatnya berbeda. Maka salah satu caranya adalah membuat standar yang sama antara mereka bertempat tinggal di dalam ataupun mereka bertempat tinggal di luar. Ya. Karena Bapak Ibu, saya ini aslinya orang Tangerang. Saya tinggal di Cikupa, dan salah satu tambahan penghasilan keluarga kami itu mengelola kontrakan, mengelola kos-kosan. Jadi saya punya gambaran yang mungkin cukup banyak ketika kita cerita tentang seperti apa kehidupan di kontrakan, gitu ya, atau di tempat kos. Kemudian saya juga alumni Akademi Ilmu Kemasyarakatan. Kalau sekarang namanya Polteknik. Saya angkatan 20, jadi 38 tahun yang lalu saya diterima di Polteknik. Dan kebetulan saya termasuk taruna atau mahasiswa yang selama mengikuti pendidikan di Akib itu tinggal di kos-kosan. Jadi saya pelaku dari tempat kos itu. Kemudian dalam perkembangannya saya mendapatkan amanah untuk bertugas sebagai kepala BPSD. Salah satu ruang lingkupnya adalah mendidik taruna Polteknik maupun Polteknik. Dalam kegiatan pendidikan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Sohirin, ruang lingkupnya ada pengajaran, itu lebih kepada aspek-aspek peningkatan pengetahuan, dan itu didapatnya di bangku kelas, ya. Kemudian ada pembinaan, itu terkait dengan hal-hal yang menyangkut perilaku, ya, disiplin, motivasi, dan lain sebagainya. Kemudian ruang lingkup tugas yang kami lakukan adalah pengasuhan. Nah, ketika bicara pengasuhan, maka kami memposisikan diri seperti orang tua terhadap mereka. Nah, kenapa kemudian nama dari kegiatan yang nanti akan kita sepakati bersama adalah pengasuhan berbasis masyarakat. Kenapa kami katakan pengasuhan berbasis masyarakat? Karena pengasuhan yang seharusnya kami lakukan di lembaga pendidikan ini melalui asrama itu tidak dapat kami lakukan karena keterbatasan asrama. Ya, jadi setiap tahun yang bertempat tinggal di asrama itu hanya tahun pertama saja. Jadi hanya tingkat 1 yang bertempat tinggal di sini, selebihnya semua mereka bertempat tinggal di luar. Kalau Bapak Ibu bisa bayangkan, yang bertempat tinggal di Tangerang itu, di luar itu, di kos-kosan itu ribuan. Nah, ini harus kita kelola. Bagaimana cara mengelolanya? Yang melalui pengasuhan berbasis Bapak Ibu, berbasis masyarakat. Kami akan melibatkan Bapak Ibu dalam pola pengasuhan taruna, ya, sehingga tadinya kami dan Bapak Ibu nantinya menjadi kita, ya, kitalah yang nanti
punya tanggung jawab yang sama untuk melakukan pengasuhan kepada para taruna. Ya. Banyak laporan yang masuk kepada kami, Bapak Ibu, karena taruna ini yang di belakang Bapak Ibu itu ada diwakili beberapa taruna, 3 orang taruna. Usianya dalam rentang antara 18 sampai dengan 20. Itu gejolak di usia itu luar biasa. Ya, rasa ingin tahu tentang kehidupan, ya, bagaimana sikap, sifatnya, perilakunya terhadap lawan jenis, mohon maaf. Oh, itu luar biasa. Karena kita semua pernah mengalami masa ini. Ya. Jadi kalau ini kita tidak kelola dengan baik, maka harapan yang menjadi tujuan pendidikan di Politeknik, harapan dari orang tua yang mengamanahkan putra-putrinya kepada kita, itu tidak bisa kita wujudkan. Ya. Bapak Ibu, selama ini mereka tingkat 1 itu hampir setiap waktunya, setiap menit waktunya itu dipergunakan untuk kegiatan pengajaran, peningkatan ilmu pengetahuan. Mereka dibina fisik dan mentalnya, kemudian mereka diasuh. Ada standar yang kita tetapkan, namanya peraturan disiplin, ya, untuk para taruna. Nah, ketika mereka keluar, mereka lepas dari itu. Kita bisa bayangkan euforia, kegembiraan mereka ketika akan meninggalkan asrama. Hore, bebas, kan kira-kira. Padahal standar yang kita tetapkan sebagai hasil pendidikan di sini untuk mereka yang di dalam maupun yang di luar itu sama. Tapi pembinaan, pengasuhannya, kemudian ketika mereka keluar itu akan berbeda. Ya, banyak hal yang negatif yang mungkin bisa saya jadikan contoh misalnya dari pola-pola pengasuhan yang tidak memiliki standar yang sama. Misalnya ini para taruna, tadinya dia tingkat 1, setelah melalui ujian semester pertama dinyatakan berhak melanjutkan. Nah, ini kenapa saya katakan semester pertama, karena di sini metode pendidikannya sistem gugur, Bapak Ibu. Dan gugurnya itu per semester. Jadi kalau dalam 6 bulan dia tidak dianggap tidak bisa melanjutkan pendidikan di sini, dia gugur. Nah, betapa pentingnya pola pengasuhan, betapa pentingnya pola pengasuhan. Saya lanjutkan. Tingkat 1, selesai mereka mengikuti pendidikan, pengasuhan, pembinaan di asrama, mereka bersiap-siap untuk keluar. Itu yang di belakang udah mulai senyum-senyum karena mereka mengalami itu. Senyumnya tapi selalu disimpan di dalam hati. Hore, saya akan pindah ke tempat kos. Saya boleh memilih tempat kos yang saya suka. Dari kondisi ini bagus. Mudah-mudahan yang mereka pilih adalah tempat kos. Mohon maaf, saya akan mulai dari sini. Yang memadai, yang memiliki standar setidaknya sama dengan yang kami siapkan di asrama untuk tempat tinggal. Ya. Jadi tempat tinggalnya itu di kamarnya itu, mohon maaf Bapak Ibu, saya perlu mungkin sampaikan. Ya. Mereka punya kamar mandi. Mereka punya tempat tidur, mereka punya lemari, mereka punya meja belajar, dan mereka punya rak untuk menyimpan handuk pakaiannya yang basah atau untuk menjemur, rak sepatu, tempat sampah, ya. Itu semua standar. Mungkin di tempat kosnya bisa ada yang lebih dari itu. Tapi kami khawatir di tempat kosnya kurang dari ini.
Jangan-jangan di tempat kosnya mereka tidak punya meja belajar. Jangan-jangan. Nah, kondisi-kondisi inilah yang harus kita sepakati supaya apa yang ada di dalam itu sama dengan yang mereka akan terima di luar. Ya. Jadi kita ingin menjamin bahwa standarisasi kamarnya sama dengan apa yang selama ini mereka dapatkan di asrama. Kemudian dari sisi pengasuhan, dari sisi perilaku, di asrama ini mereka terikat dengan peraturan disiplin taruna. Jangan-jangan setelah di luar, atau bukan jangan-jangan lagi, setelah di luar mereka lepas dari peraturan disiplin. Nah, karena keberadaan mereka di luar di bawah pengasuhan Bapak Ibu, maka kami menganggap perlu melibatkan Bapak Ibu untuk memiliki tanggung jawab sebagai pengasuh terhadap mereka, supaya standarnya sama, perilakunya tetap seperti itu. Kalau misalnya di asrama mereka tidak boleh merokok, ya di tempat kos pun sama, tidak boleh merokok. Kalau di asrama mereka tidak boleh satu kamar dengan lawan jenis, ya di luar juga harus seperti itu. Dan lain sebagainya, nanti peraturan disiplin ini akan kita sampaikan, akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua untuk turut secara bersama-sama melakukan pengasuhan itu. Ketika bicara pengasuhan, maka kita akan menganggap mereka itu adalah putra-putri kita. Seperti kita memperlakukan putra-putri kita. Jangan-jangan kita di sini menerima kos, kami juga putra-putri kita juga kos juga. Bisa. Kita punya kekhawatiran yang sama terhadap anak-anak kita. Aduh, kalau dia di rumah misalnya 4:30 paling enggak sudah dibangunkan, subuh, sholat subuh. Itu mertua saya setiap pagi masih seperti itu. Padahal saya sudah hampir punya cucu misalnya. Itu masih pura-pura lah gitu, manggil putra, manggil istri saya. Padahal tujuannya bangun sholat subuh. Nah, apakah itu kita lakukan untuk mereka? Seperti apa kita memperlakukan mereka? Padahal kita berharap putra-putri kita yang di tempat kos itu setidaknya kebiasaan baik yang mereka lakukan di rumah itu tetap mereka lakukan di sana. Meskipun tanpa pengawasan, tanpa kita yang meminta. Nah, ini peran mulia kita dalam pengasuhan taruna ini yang barangkali perlu kita kelola. Ya. Kemudian yang terakhir, keberadaan mereka di tempat kos. Saya tanya kepada yang bertanggung jawab, kepada direktur, wakil direktur. Taruna ini ketika mendapat tempat kos, itu caranya seperti apa? Caranya seperti apa? Oh, mereka cari sendiri. Mereka cari sendiri. Oke. Pernah diperiksa tempat kos, standarnya seperti apa? Ragu-ragu mulai menjawab. Apakah pernah bersilaturahmi dengan pemilik kosnya? Makin ragu-ragu menjawab. Apakah yang membantu kita selama ini melakukan pengasuhan pernah diundang datang ke kampus ini? Pernah diajak melihat kamar taruna yang ada di dalam ini seperti apa? Supaya bisa menduplikasi standar tempat kosnya minimal sama dengan yang ada di sini. Dan itu tidak mewah, bukan hal yang sifatnya sudah keinginan,
Yang kami berikan itu standar kebutuhan. Ya. Yang kami berikan itu standar kebutuhan. Karena kesederhanaan mereka, kebersahajaan mereka itu kita ajarkan. Itu kami ajarkan. Jadi itulah. Jadi nanti Bapak Ibu silakan. Kami izinkan untuk melihat kamar mereka. Kalau pria seperti apa, taruna seperti apa, taruni seperti apa, supaya bisa membawa model ini ke tempat kos Bapak Ibu. Setidaknya ketika kami membayangkan seperti apa suasana, situasi tempat kos mereka sama dengan yang ada di sini, sehingga memungkinkan untuk kita menetapkan aturan-aturan disiplin yang sama. Bagaimana menerima tamu, bagaimana. Mari kita sepakati bersama. Ya. Saya kembali tadi, bagaimana cara taruna mendapatkan tempat kos. Cari sendiri, menetapkan sendiri, memilih sendiri. Kalau niat orientasinya agak kurang baik, jangan-jangan nyarinya sejauh-jauhnya. Ya. Tapi kalau orientasinya sudah benar, tempat kos itu terstandarisasi, mereka udah nggak akan pilih. Yang mereka pilih itu ada tempat atau enggak. Itu saja. Masih bisa dapat nggak di situ? Ya, tempat kosnya cari sendiri. Standarnya sesuai dengan apa yang mereka gambarkan dalam pikirannya. Mohon maaf, adik-adik, saya perlu menyampaikan ini. Bapak Ibu, kondisi ekonomi orang tua taruna itu beda-beda. Kalau yang sanggup tinggal di apartemen, bahkan jangan-jangan mereka pilih apartemen. Kalau mereka yang di rumahnya lahir dari keluarga yang berkecukupan, yang sudah difasilitasi kendaraan roda 2 bahkan roda 4, ketika dia sudah dapat tempat tinggal, mungkin dia bisa bilang, "Mak, kirim mobil." Itu kondisi. Saya pernah mewakili taruna dari kalangan orang tua yang bersalah, yang tidak bisa memilih. Saya hanya bertempat tinggal waktu itu, bisa membayar tempat kos 2 lantai. Saya tinggal di lantai atas, saya bertiga. Ketika bicara lantai itu jangan berorientasi bangunan permanen. Saya hanya tinggal di bangunan yang dindingnya itu papan. 3 tahun saya berada di sini. Merasakan betul. Saya bisa melihat teman-teman saya taruna yang lain. Nah, kita ingin, walaupun standar boleh ini, tapi standarnya adalah sama. Kitalah yang nanti berperan mengawasi itu semua. Kalau misalnya kita sepakat supaya kita bisa menetapkan standar yang sama, ya, satu lagi Bapak Ibu, kebiasaan taruna ini, mereka akan memilih tempat tinggal bukan bermaksud rasialis. Mungkin ada kemudahan kalau saya tinggal dengan satu suku dengan saya, berasal minimal dari satu provinsi dengan saya. Itu baik untuk orientasi yang benar. Itu akan buruk ketika memiliki orientasi yang keliru. Taruna ini berjenjang. Taruna ini umumnya di sekolah kedinasan itu ada senior, ada junior. Yang bahaya ketika hubungan senior junior itu menjadi hubungan kuasa. Setiap junior, setiap senior akan punya hubungan kuasa dengan junior.
hal-hal yang negatif. Bullying di bawah kuasa. Di bawah kuasa bukan artinya kerjanya tiap hari Senin sepatu. Beraso ingat tinggal. Kalau dia 3 tahun tinggal di situ, seperti apa mentalnya? Seperti apa mental? Ya. Tidak mau, dan tidak pernah ada kata tidak mau. Selama di pendidikan harusnya sekolah itu senang, gembira, semangat. Dia selalu berada di bawah tekanan. Itu yang tidak boleh. Makanya di kampus itu di sebelah sana ada poster Pak Menteri bertuliskan pesan, tidak ada kekerasan, tidak ada bullying. Nah ini tidak boleh terjadi. Apalagi itu kejadiannya di tempat kos yang jauh dari pengawasan, yang jauh dari pengasuhan. Nah maka mari kita sepakat, kita buat, kita kelola dengan baik hubungan kita ini untuk sama-sama berada pada posisi penerima amanah dari orang tua para taruna untuk mengasuh mereka. Nah, cara mereka memperoleh tempat kos, kalau memang kita sepakati ada perubahan pola, dan ini yang kami akan lakukan. Jadi, mohon maaf Bapak Ibu, pengelolaan ini tentu tidak lepas dari persoalan administrasi. Ya, ada pencatatan dan lain sebagainya. Ada aplikasi. Jadi nanti polanya, Bapak Ibu yang memiliki tempat kos ini, Bapak Ibu yang menyampaikan permohonan kepada kami, Bapak Ibu yang sudah tercatat ini menyampaikan permohonan kepada kami, kepada kepala badan, atau kita sepakati apakah kepada direktur. Dengan ini saya, Iwan, alamat ini, pemilik kos berjumlah berapa. Nanti formulirnya kita akan siapkan, Bapak Ibu tidak perlu pikir-pikir lagi, tinggal menyesuaikan saja. Tanda tangan kalau sudah sepakat, serahkan kepada kami. Nanti kami akan memverifikasi, datang ke tempat Bapak Ibu, melihat seperti apa tempat tinggal yang akan ditempati oleh para taruna. Minimal standarnya seperti yang biasa. Makanya saya undang Bapak Ibu, silakan lihat. Kalau belum pernah lihat seperti apa kamar saya, lihat standarnya sama. Ya. Bapak Ibu milik kos sekian kamar, fasilitas kamar berupa, ya, uraikan di situ. Nanti ada formulirnya, sekali lagi ada formulir. Nah itu tinggal Bapak Ibu contek. Nah sebelum itu isi, Bapak Ibu kami persilakan lihat dulu standar yang ada di sini seperti meja belajarnya seperti apa, ya. Nah ketika nanti ada misalnya tempat kosnya yang beda. Oh kalau kami rumah Pak, bukan kos-kosan pada umumnya yang satu kamar. Nah tinggal nanti apakah tempat kosnya hanya diisi oleh taruna, ataukah ada warga lain yang juga diterima kos di situ. Nah nanti kita buat juga kesepakatan seperti itu. Dan kalau perlu Bapak Ibu, dan ini yang akan kami usulkan, yang menempati kos-kosan ibu bukan mereka yang mencari sendiri, tapi kami yang akan menetapkan. Bapak Ibu punya 5 bisa diisi maksimal misalnya satu kamar 3 orang kalau kamarnya besar, dan setiap orang mendapatkan tempat tidur, meja belajar,
sini. Kenapa tidak? Kamilah nanti yang akan menempatkan mereka di tempat Bapak. Dan kami akan melahirkan peraturan-peraturan disiplin kami. Jadi tidak ada lagi nanti perbedaan antara mereka yang tinggal di dalam dan yang tinggal di luar. Termasuk inspeksi mendadak misalnya. Bapak Ibu punya kewajiban untuk mengontrol mereka. Atau kalau dari pihak ibu mungkin hak Bapak Ibu untuk menginspeksi. Dan kami pun akan hadir menginspeksi. Keberpihakan Bapak Ibu harus kepada kita. Dan saya yakin itu akan terwujud ketika kita sudah punya kesempatan, kita sudah punya kesepakatan. Dan bahasa yang paling gampang yang sedang kita ikhtiarkan ini adalah bagaimana kita mengasuh putra-putri kita. Itu saja sebetulnya. Dan kita orang tua, beberapa di antaranya juga punya putra-putri yang sekarang sedang bersekolah di provinsi lain misalnya, yang harus kos. Insya Allah apa yang kita lakukan itu menjadi amal baik. Apa yang kita lakukan untuk mereka itu menjadi doa kita kepada putra-putri kita yang kebetulan sedang mengalami fase kehidupan yang sama seperti para taruna. Jadi sekali lagi ini bukan program yang mengada-ada, tidak. Kami hanya mencoba mendudukkan ini pada proporsinya supaya hak dan kewajiban kita terang benderang, jelas, ya. Dan masing-masing kita terlindungi. Kalau ada apa-apa dengan taruna, kami sudah akan siapkan nanti call center, nomor telepon yang bisa Bapak Ibu hubungi untuk menyampaikan apapun sekiranya Bapak Ibu tidak dapat atau tidak mampu menyelesaikan persoalan. Ya. Saya kira mungkin itu pengantar dari saya. Kita akan buka diskusi kalau memang diperlukan. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan ikhtiar ini membuahkan hasil, karena apa yang kita akan kerjakan adalah peran orang tua yang kebetulan kita juga semua adalah orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan itu juga jadi pengantar yang membuat persoalan menjadi jelas. Ya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang tersampaikan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kami sudah menginventarisir semua data. Jadi jangan berpikir bahwa nanti ada dari Bapak Ibu yang tidak akan mendapatkan. Semua yang ada di sini akan mendapatkan seperti apa yang selama ini setidaknya sudah. Ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wawancara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti Bapak Komandan dan para pimpi, Bapak Ibu seluruhnya, tadi sudah kita sama-sama dengarkan arahan dari Bapak Kepala BPSDM Hukum dan HAM, dan tentunya di dalam pertemuan ini ada hal-hal yang tadi sudah disampaikan, saya kira cukup jelas ya. Intinya tadi bahwa untuk para taruna yang berada di luar asrama ini tentunya juga memiliki tempat tinggal yang minimal standarnya tadi sudah disampaikan, pun juga nantinya untuk penempatan ya ke depan, karena itu kan selalu berganti Bapak Ibu, kami akan selalu ada taruna yang masih sampai saat ini berada di luar,
tadi disampaikan oleh Pak Kabadan, nantinya Bapak Ibu bisa menyampaikan berapa yang dimiliki, nantinya kami akan distribusikan kepada tempat Bapak Ibu seluruhnya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi cari-cari susah-susah, tapi cukup Bapak Ibu menyampaikan nanti formulir ke kami permohonan berapa yang Bapak Ibu memiliki tempat tinggal atau kos untuk ditempati. Nah, kami nanti sejumlah taruna yang ada di kami yang memang masih belum mendapatkan tempat tinggal di dalam, maka akan kami sampaikan, kami distribusikan ke tempat Bapak Ibu yang sudah kami tentunya tadi seperti Pak Kabar sampaikan standar minimal sudah terpenuhi, maka akan kami isi dari kami. Untuk itu kami persilahkan Bapak Ibu apabila ada yang ingin disampaikan dan ditanyakan, kami persilahkan. Ada Ibu? Bapak Ibu, ya silakan Bapak. Dede. Oh, sudah. Oke. Baik, sebutkan nama Ibu. Terima kasih. Nama saya Andi Bastari, saya dari Komplek BPK sebelah Pak. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan dan Bapak-Bapak pejabat BPSDM, Kementerian Hukum dan HAM. Kami memiliki 10 taruna kalau nggak salah Pak di tempat kami, dan alhamdulillah semuanya berperilaku sangat baik, sopan, santun. Saya kira ini semua karena mereka mereka sudah tingkat 4. Jadi tentunya seperti yang Pak Kabadan sampaikan tadi, mereka sudah dilatih sejak 3 atau 4 tahun yang lalu dari mulai tingkat 1. Jadi alhamdulillah mereka secara umum baik. Ingin kami sampaikan bahwa di kompleks kami, tempat tinggal kami, Pak, kompleks BPK ini kan ada juga pengaturan-pengaturan khususnya pengamanan yang ditentukan oleh RT RW setempat, khususnya untuk pengamanan warga di komplek. Seperti misalnya jam malam, itu biasanya gerbang kompleks sudah ditutup, kalau tidak salah pada jam 11 malam. Jadi tentunya taruna yang mungkin masih ada urusan setelah kuliah malam, pulang malam, ya tentunya sudah harus kembali ke tempat kos sebelum gerbang ditutup. Karena kalau tidak tentunya satpam setempat akan menanyakan macam-macam. Ketentuan lain seperti misalnya kendaraan yang digunakan oleh taruna itu yang harus parkir di dalam wilayah kompleks itu ada stiker khusus Pak. Jadi kendaraan yang tidak menggunakan stiker biasanya tidak diizinkan masuk. Nah itu sudah kami sampaikan kepada khususnya taruna yang di tempat kami, ada baiknya supaya membeli stiker kompleks, stiker yang ditentukan oleh pengelola kompleks supaya tidak ditanyain macam-macam nanti sama petugas keamanan di kompleks. Saya kira itu Pak, terkait dengan standarisasi kamar tempat tinggal. Mungkin saya nggak tahu ya bagaimana kemampuan masing-masing Bapak Ibu penyedia kos, karena tentunya tidak seragam bangunannya. Ada yang mungkin kamarnya lebih besar, ada yang kamarnya bahkan pakai AC. Tentunya tidak semua sama. Nah ini nanti mungkin bagaimana arahan dari pihak BPSDM terkait dengan keseragaman ini. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Oh ya, satu usul Pak kalau boleh Pak. Apabila nanti adik-adik taruna ini sudah selesai, tentunya kan akan ada acara wisuda. Nah kalau boleh kami berkenan untuk hadir di acara wisuda. Ini satu kebanggaan kita Pak, bahwa
Iya, anak yang berada di tempat kami ini mengakhiri masa pendidikannya dengan baik. Saya tahu, saya dapat info 2 angkatan yang lalu, kebetulan dari tempat kos kami ada yang ranking 1 katanya. Ini tentunya satu kebanggaan bagi kami kalau bisa menghadiri acara wisuda. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan nyalain 3 pertanyaan. Pertama kalau masih silakan Bapak Ibu yang ingin tanyakan, silakan Bu. Ya silakan Pak. Pak, siapa namanya Pak? Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang berada di ruangan ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan apa yang sudah disampaikan Bapak tadi, saya juga perkenalkan diri dulu. Nama saya Ashendri Pak. Saya punya kos-kosan Rami Homestay namanya, terletak di Jalan PLN Raya arah ke kantor PLN. Nah, dalam hal ini yang saya tahu memang pendidikan ini memang pendidikan yang bagus. Ya kebetulan dari keluarga saya berminat anak saya masuk sini sebenarnya, tapi ya itu tadi nasibnya nggak sejauh itu karena dibilang udahlah masuk sekolah yang lain. Tapi ini sebagai informasi aja Pak. Tapi apapun namanya pendidikan di sini itu yang disiplin cukup bagus dan semua hasil produknya di sini cukup bagus Pak. Apa yang pernah di tempat saya ada beberapa kali regenerasi yang kemarin sudah selesai, keluar masuk lagi ada beberapa orang teman-temannya. Ya apa yang tadi Bapak sampaikan formal tentang tempat kosnya, ya alhamdulillah tempat saya juga memenuhi untuk itu. Saya lapor dengan tujuannya apa yang Bapak sampaikan tadi itu, standarisasi meja, kamar, apapun bentuknya situ, saya memang siapkan dari dulu, bukan khusus untuk sini aja. Kebetulan memang saya punya bakat untuk itu. Sebenarnya saya kan pensiunan dari PLN Pak. Kebetulan di PLN 3 tahun setelah itu saya juga alhamdulillah sebagai notaris PPAT di Depok karena masa pensiun 67. Nah saya berpraktek atau pekerjaan formal seperti itu. Nah saya juga punya usaha-usaha seperti itu. Apapun namanya juga, saya juga pengen tahu apa yang saya sampaikan tadi, pendidikan sini pendidikan cukup memang bagus. Cuman hanya di keluarga saya nggak ada yang masuk sini gitu aja Pak. Saya punya minat itu. Tapi apapun namanya, siswa sini bertempat tinggal tempat saya selalu berkoordinasi pada mereka semua dan cukup bagus disiplin mereka dalam belajar di sini Pak. Jadi saya berdoakan semua mudah-mudahan. Tapi selama ini yang saya tahu juga dulunya nggak ada yang di sini Pak. Ini baru belakangan ini pendidikan yang sudah menempatkan tempat kos saya gitu Pak. Dulu kan tanya Pondok Aren ya Pak ya, siswa-siswanya udah nggak ada lagi tuh. Nah belakangan ada, nah sekarang sudah di sini sudah Pak. Kami sudah bisa nginap di luar gitu. Nah di tempat saya sekarang tuh ada 3 kamar ya yang saya kenal beberapa kali yang ini namanya salah satu yang saya kenal tuh ex Saudi namanya, ada beberapa orang itu. Tapi apa namanya saya kemarin disampaikan kepada mereka Pak besok jam 9 tanggal hari ini kumpul sini Pak, mungkin ada sosialisasi tentang masalah tempat kos gitu Pak. Nah saya selaku yang mewakili yang punya, saya bersyukur alhamdulillah Pak, tempat saya ada 2-3 orang itu ya cukup bagus lah mereka yang saya lihat berkomunikasi maupun standar yang dibutuhkan di sini dan cukupin untuk saya Pak ya, mencukupin bagus lah itu Pak. Mudah-mudahan mereka yang di situ ya cukup maju, keterampilan maupun pendidikan dan kedepannya gitu Pak. Itu aja Pak yang saya sampaikan Pak. Sekarang kalau usul kalau bisa Pak, yang apa sampaikan tadi kan pendidikan cukup bagus Pak. Hendaknya ada kerjasama yang formal, tempat kos yang dipenuhi seperti kayak gini Pak gitu. Nah itu kira usul saya Pak. Kalau selama ini kan bebas Pak, siswa nyari di mana-mana. Standar yang dibutuhkan seperti apa kan nggak tahu. Tapi kami punya ide, pemikiran itu memang saya siapkan standar yang cukup baik menurut saya Pak. Itu aja Pak. Mungkin kerjasama ini kalau bisa itu
diformalkan aja Pak, supaya tahu anak didik itu terawasi dengan baik Pak. Mungkin Pak, apa yang disampaikan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sementara Pak, itu aja biar dijawab dulu, biar yang lain. Pak Asendri ya, Pak Sadri ya Pak ya, Sadri Pak ya. Asadri ya, Asendri. Oke, makasih Pak. Baik, saya akan jawab yang dua dulu ya Pak. Dan sebelum saya menjawab, saya mau minta maaf dulu ini. Ini ruangan kita, akustiknya tuh nggak bagus. Ya, jangan-jangan saya ngomong juga nggak terlalu jelas gitu ya. Jadi ruangan ini kedap suaranya tuh harus diperbaiki. Gitu. Jadi kalau ngomong tuh banyak yang nggak jelas. Tapi yang saya tangkap dari Bapak berdua, Pak Asari ya, BPK. Bastari. Nah, kan dari itu aja udah Bastari ya Pak. Baik, Pak Bastari ya. Kemudian Pak Asendri ya. Beliau bercerita tentang best practices ya, artinya hal-hal baik yang beliau miliki dan bagaimana beliau mengelola tempat kos gitu ya. Memang Pak, banyak persoalan yang harus kita carikan solusinya ketika bicara tentang taruna-taruna ini. Ya, karena ketidakmampuan kita, kami menyiapkan asrama, ya mereka tinggal di luar. Beruntunglah ada Bapak Ibu. Ya. Kemudian apa yang terjadi di rumahnya, apa yang mereka miliki di rumahnya biasanya dibawa. Nah, kendaraan itu juga jadi persoalan. Ya. Makanya ini penting bagi kami, informasi-informasi seperti ini untuk kita carikan solusinya, Pak. Karena ketika mereka bertempat tinggal di luar asrama, artinya kan banyak hal yang harus secara ekstra kita perhatikan. Keselamatannya, ketepatan waktunya sampai di sini, kesehatannya ketika dia berada di luar, kebiasaan-kebiasaannya ketika mereka berada di luar. Nah, itu semua sudah di luar jangkauan kami yang ada di sini. Dan termasuk kendaraan. Ini kan hubungannya dengan jarak sebetulnya. Yang butuh kendaraan itu kan yang tempat kosnya jauh harusnya kan gitu. Asumsinya seperti itu. Tapi ternyata kan tidak. Ini jadi alat transportasi mereka ketika mereka bebas. Selesai mengikuti kegiatannya di kampus ini. Nah, inilah nanti kita akan carikan solusinya ya Pak. Kalau untuk kami, setidaknya di Tangerang itu titik terjauh mereka kos itu Pak, itu 7 kilo dari kampus. Oh. Ya, 7 kilo dari kampus. Nah, kalau sudah seperti itu, mereka kan harus datang naik alat transportasi atau mereka bawa sendiri. Seperti apa keselamatan mereka? Seperti apa ketepatan waktu mereka sampai di asrama, di tempat belajar. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, informasi seperti ini menjadi ruang bagi kami untuk menyiapkan solusinya. Oh, kalau 7 kilo berarti kita harus siapkan kendaraan jemputan. Ditaruh ada titik kumpul, misalnya setiap 3 kilo ada titik kumpul. Jadi mereka nggak perlu datang ke kampus naik transportasi, cukup datang ke tempat titik kumpul terdekat. Kami yang akan menjemput mereka. Begitu juga pulangnya. Bapak Ibu mungkin kemarin nonton di televisi, baca di media, ya, tulis, cetak, 2 taruna kami meninggal. Yang satu tabrakan di tol, bawanya mobil Mercedes. Yang satu lagi, ironi, kecelakaan lalu lintas bawa motor,
mengenakan jaket Gojek. Apa asumsinya di situ? Jangan-jangan taruna kami karena untuk mendukung ekonominya terpaksa di luar itu harus seperti itu. Tapi yang lain ceritanya beda. Nah, ini ikhtiar-ikhtiar seperti ini yang sedang kami upayakan. Jadi yang terjauh 7 kilo, setiap 3 kilo misalnya kita siapkan titik kumpul. Nah, mereka itu cukup datang ke situ, tunggu di situ, kami yang menjemput mereka. Saya kira yang benar itu seperti itu. Nah, informasi inilah yang kami butuhkan. Kalau standarisasi kamar atau lain sebagainya, saya sangat percaya kalau di daerah sini ini sudah seperti itu. Sudah seperti itu. Tapi persoalan-persoalan ini yang sedang kami gali. Untuk ke depan kita carikan solusinya bersama. Kalau kendaraan roda 2 sudah jadi persoalan misalnya, harus bagaimana kita? Ini sama dengan di Tangerang, Pak. Mereka banyak yang bawa motor, ya bayangin yang kuliah itu ribuan. Bawa motor, parkir di mana-mana, sudah mengganggu. Komplain. Itu dari sisi kenyamanan saja sudah ada komplain. Belum lagi dari aspek keselamatan dan lain-lain. Nah, jadi pertemuan ini pun sebetulnya Pak, Bu, kita ini sedang menginventarisir persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi oleh para taruna. Ya, ini sebelum ditanya saya nggak apa-apa langsung ngomong berdasarkan pengalaman yang kemarin di sana. Ada yang nunggak uang kos kan, Bu? Iya kan? Ada yang lebih dari 2 bulan nunggak kos. Lalu bagaimana konsentrasi belajarnya ketika dia masih harus mikirin, aduh saya nggak bisa pulang ke tempat kos. Ya mohon maaf karena saya di ultimatum kalau minggu ini nggak bayar saya disuruh keluar. Itu dinamika kos. Dan saya mengalami itu. Kondisi keluarga itu kan pasang surut ya Bu. Pasang surut lah gitu. Nah ketika lagi surut gitu. Nah inilah persoalan muncul. Sudah tidak bayar kos, menunggak kos 3 bulan. Cerita ke kampus tidak, ya. Mau pulang ke tempat kos malu karena apalagi sudah di ultimatum. Ini kami harus bertanggung jawab terhadap itu. Tidak adil rasanya berharap banyak dari mereka, sementara kita sendiri tidak berupaya cukup untuk mereka. Jadi ke depan kalau ada mekanisme, ada formulasi seperti apa, biarlah kami yang berhutang kepada Bapak Ibu, jangan taruna itu yang berhutang. Biarlah kami yang berhutang kepada Bapak Ibu, jangan mereka. Makanya tadi call center tadi dipergunakan betul-betul. Sampai dengan uang kos pun boleh disampaikan kepada kami. Supaya mereka itu belajar itu fokus. Nggak macam-macam yang ada di pikiran mereka itu. Jadi kemarin itu diceritakan ada yang sampai 3 bulan menunggak kos, bahkan sampai sudah didiskon. Saya bilang luar biasa Bapak Ibu bantuannya kepada kami, kepada taruna ini. Jadi wajar kalau Pak Asari tadi minta kalau wisuda diundang. Oke Pak, sudah dicatat tuh. Sudah dicatat. Kita ini berharap akan menjadi keluarga ya Bu. Kita ini akan menjadi keluarga.
entah berapa tahun ke depan kami ini baru bisa menyiapkan asrama buat mereka. Mungkin 5 tahun ke depan belum, masih akan seperti ini. Jadi hubungan ini mungkin masih akan terus tetap terjalin. Makanya mari kita kelola sama-sama dengan baik. Kita kelola dengan baik. Saya kira itu Pak, untuk menjawab atau menanggapi apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kabadan. Selanjutnya Bapak Ibu, silakan Ibu yang lucu. Dek. Mohon izin Pak, saya Ibu Lindia dari Komplek BPK. Sebelumnya saya ingin menjelaskan, alhamdulillah saya dari 2017, dari mulai angkatan 18, 19, 20, 21 dan 22, alhamdulillah mereka semua di rumah saya. Dan kebetulan saya mungkin akan menjadi pembicaraan orang-orang di komplek, karena alhamdulillah banyak rumah-rumah yang saya kelola dan mereka mempercayakan kepada saya karena dari senior dan juga dari orang tua dan dari angkatan-angkatan korps yang seperti Palembang, Lampung, dan juga dari Jakarta, banyak yang mempercayakan orang tuanya kepada saya. Alhamdulillah saya juga setiap tahun sudah alhamdulillah saya hadir, dan kebetulan kalau orang tua ada yang tidak hadir orang tuanya ataupun ayahnya sudah tidak ada, saya alhamdulillah selalu hadir dalam wisuda tersebut. Dan untuk acara pelantikan pun alhamdulillah setiap tahun saya hadir untuk pelantikan untuk taruna-taruni yang baru dilantik. Dan pengalaman saya Pak, saya terima kasih sekali kami dikumpulkan di sini. Karena betul Pak, saya sedih seandainya bapak-bapak ini sebagai pengelola dan dia sudah sedemikian bertahun-tahun menjaga mereka, tapi tidak diizinkan atau tidak ada undangan sama sekali untuk hadir di acara wisuda. Sedangkan dia tahu putra-putrinya adalah yang berprestasi. Dan alhamdulillah saya, putra-putri saya semua banyak yang menjadi pembina dan juga bekerja di direktorat dan lain sebagainya di seluruh Indonesia. Alhamdulillah mereka sampai hari ini kuncinya adalah kita komunikasi, kan ada lewat WhatsApp. Dan saya kebetulan tahun ini juga untuk tingkat 4 ada 37 taruna dan taruni saya yang saya kelola, dan mereka itu kalau berkomunikasi dengan saya alhamdulillah dengan WhatsApp. Dan setiap saat mau pagi, siang, sore atau kapanpun, jadi handphone saya selalu tersedia, dan mereka kapanpun kebutuhan apapun mereka bisa berkomunikasi dengan saya dan juga bisa memberitahukan hal-hal tentang temannya ataupun kabar dan tentang kesehatannya atau apapun, dan alhamdulillah kami bisa membantu dan langsung berkomunikasi dengan orang tuanya. Kuncinya itu aja. Dan untuk kebutuhannya mereka, yang pasti untuk kebutuhannya mereka, yang utama adalah setiap pulang dari sekolah sudah pasti mereka itu lapar. Dan alhamdulillah saya hitungannya tidak pakai matematika. Kalau alhamdulillah di rumah saya telur, indomie dan beras semua tersedia. Dan mereka siap sedia, semuanya boleh ke rumah dan boleh makan. Alhamdulillah. Dan untuk minum pun kebutuhan mereka semua setiap kamar selalu saya sediakan. 1 bulan itu sekitar 2-3 galon. Dan itu semua gratis, free saya kasih. Dan untuk kamar pun mereka semua sudah pasti harus berwifi. Dan meja belajar itu sebenarnya kalau kami menyediakan meja belajar mungkin sepertinya tidak bisa. Tapi alhamdulillah saya setiap tahun selalu menyediakan mereka meja laptop. Jadi setiap tahun begitu mereka masuk, mereka sudah saya sediakan meja laptopnya masing-masing karena mereka sudah dipastikan mereka mempersiapkan untuk skripsi mereka. Dan komunikasi dengan orang tuanya pun kita harus baik, karena jika terjadi sesuatu kita langsung berhubungan dengan orang tuanya. Itu aja Bu, Pak, sampai di sini saya terima kasih sekali. Alhamdulillah kalau saya dulu Direktur Bu Pramila pun sudah datang ke rumah, Bu Rahmayanti pun sudah, Pak Sohirin pun sudah. Alhamdulillah sekian dari saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan Pak, saya Haji Abdullah
Orang Gandul lah sih Pak, Betawi. Ya. Alhamdulillah saya ada kosan Pak. Cuman 2 orang Pak. Naufal Hadi sama sama M Nur Halim Pak. Cuman 2 orang. Beliau itu di tempat saya sebelum Covid Pak. Walaupun Covid gak ditempatin, barang di tempat saya. Gitu. Ya udah, wassalamualaikum aja buat saya. Nah memang kosan saya punya ini bukan saya yang ngelola Pak, saya menantu saya. Jadi saya punya kosan, jadi menantu yang ngurusin semua. Nanti setelah kumpul uangnya baru setor ke istri saya. Nah, sebetulnya masalah kosan Pak, saya juga punya keponakan kuliah di UGM Pak, Universitas Gunadarma Margonda Pak. Nah, jadi saya tahu gitu. Yang saya pengen tahu tuh Pak, standar di sini kayak apa, itu aja intinya. Nanti kalau standarnya di sini harus pakai AC 1 kamar 4x4 2 PK, ya saya pakai 3 PK. Gitu. Jadi saya pengen standar. Saya nggak mau muluk-muluk aja. Pengen tahu standar di sini kayak apa. Apa yang tadi Bapak sebutkan, ya lemari punya. Cuma belum pakai AC Pak. Si Nopal nggak pakai AC. Terlalu dingin bah katanya kalau terlalu pakai AC. Karena manggilnya ke Abah, ke saya begitu. Maunya pakai kipas saja. Alhamdulillah kamar mandi masing-masing Pak. Jadi ada 2 orang nggak mau 1 kamar. Jadi kalau saya tahu tuh Naufal di 201, Nur Halim di 022 gitu Pak. Jadi 1 kamar, ada 2 kamar, jadi dia 1 kamar. Oleh karena itu standarnya aja Pak saya pengen tahu bagaimana di sini. Nanti kami akan menyesuaikan Pak. Karena nanti kalau di sini mewah gitu seperti bintang 5 di tempat saya cuman pakai gelar karpet ya nggak enak juga saya gitu. Dan kalau terlalu istimewa juga Pak, ya disesuaikan dengan apa yang ada di lokasi sini Pak. Barangkali itu aja. Mudah-mudahan pertemuan pada kesempatan hari ini memang sangat ditunggu nih semua ya. Karena udah bertahun-tahun di tempat kita kok begini gitu. Nah kalau sekarang kan kita tahu, karena saya punya yang di depan Pak. Saya ada situ Yayasan Miftahul Ulum. Nanti juga tanggal 3 saya pakai Khatmul Quran di sini, wisuda Al-Quran tanggal 2 hari Sabtu besok. Kami memang udah langganan di sini Pak. Jadi nggak aneh, nih beliau juga nih Pak, wah di rumahnya parkir motor mobil nih Pak. Kami berharap mudah-mudahan kerjasama ini terus kita saling bahu-membahu agar anak-anak kita, apa yang tadi Bapak katakan, tidak terjerumus dalam hal-hal lain. Kalau masalah pilihan mereka nyari sendiri Pak. Kita nggak pernah nawarin di sini tempat saya ada kosan, enggak Pak. Mereka nyari, mereka merasa nyaman. Bahkan ada yang sudah 4-3 tahun di tempat kami. Mudah-mudahan kerjasama kita ini selalu terjalin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Bu Lina ya Bu? Linda. Bu Linda. Nin. Ya, dia Pak Haji Abdullah dari partai politik apa Pak? Enggak, ini joke. Enggak serius pertanyaannya Pak Sari. Sungguh saya merasa sangat gembira, saya bahagia anak-anak kami yang juga putra-putri Bapak Ibu mendapatkan setidaknya kebutuhan yang mereka butuhkan ya. Bahkan kalau ada yang menyiapkan fasilitas-fasilitas seperti Bu Nindya tadi, wah itu luar biasa. Karena standar kami tidak sampai seperti itu. Jadi rumusannya nanti mari kita sepakati bersama. Makanya kami ajak Bapak Ibu nengok. Kalau AC, saya juga orang yang kalau masuk kamar hotel, yang duluan saya matikan itu AC-nya Pak. Gitu. Saya nggak bisa tidur kalau terlalu dingin, kecuali ada kawannya. Telat. Saya punya pengalaman Bu, bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan para taruna. Saya tadi dicerita di awal, saya ini taruna, saya ngekos. Jadi biasalah kalau makan bala-bala 5 ngaku 2 kan biasa. Biasa nggak tuh Pak? Tapi ternyata itu menjadi niat dalam hati kita untuk membayarnya di kemudian hari. Percayalah.
Saya mau cerita dulu, di kampus kami ada ibu kantin namanya Ibu Kesi. Bu Kesi. Ibu kantin itu bukan tidak tahu kalau saya makan 3 ngaku 1. Dia tahu persis. Karena saya tahu dia menghitung juga apa yang ada di situ. Tapi ikhlas. Dan itu bukan saya saja. Puluhan taruna melakukan itu. Dan apa yang terjadi di kemudian hari? Bu Kesi itu hampir sama sekali atau selalu harus menjadwalkan karena terlalu banyak diundang. Kami ini bekerja di seluruh Indonesia. Saya sudah jadi kepala rutan, saya ingat Bu Kesi. Bu Kesi, kapan ke tempatku? Kalau ibu sudah tetapkan waktunya, tiketnya saya siapkan. Ibu berangkat ke tempat saya. Itu hubungan-hubungan yang baik antara pemilik kos, antara pemilik kantin dengan para taruna ini. Bu Kesi itu kalau liburan nggak pusing. Tercatat, oh di mana nih? Yang pernah ngekos di tempat saya. Oh dia ada di Bali nih. Wan, aku mau ke Bali. Percaya. Dia nggak akan tinggal diam. Karena jasa Bapak Ibu ini untuk kami yang pernah jadi taruna atau jadi anak kos itu luar biasa. Itu luar biasa. Jadi selalu ada niat dalam hati ini untuk berbuat baik. Ya. Dan kalau sudah tidak ada lagi yang akan kita diskusikan, saya kira saya akan closing, saya akan tutup ya. Jadi hanya ucapan terima kasih yang kami bisa sampaikan kepada Bapak Ibu atas keikhlasan dan sudah berbaik hati ya, membantu para taruna yang sekaligus juga membantu kami. Tidak akan mengatur hal-hal yang berlebihan kecuali yang mereka butuhkan. Ya. Jadi saya ulangi, tidak akan mengatur hal-hal yang berlebihan, tapi hanya akan mengatur yang mereka butuhkan. Jadi Bapak Ibu nanti akan semuanya menandatangani kesepakatan bersama. Di sana ada tertuang hak dan kewajiban masing-masing supaya kita ada pada jalur hubungan yang baik dan benar. Ikhtiar kita untuk menolong mereka, membantu taruna menyelesaikan pendidikannya dan mewujudkan cita-citanya itu bisa kita iringi ya. Dan saya insya Allah akan mencatat nama Bapak Ibu ketika ada yang di tempat kosnya wisuda, kita undang ya, kita akan undang, kita rayakan bersama-sama di sini. Ini saya Art Sandi Pak, ini saya salah satu pengelola di Cinere Resort Apartemen. Iya Pak, apartemen Gandul. Ini Pak, saya terkait alhamdulillah untuk tahun ini 2 taruna di tingkat 4 yang kos di tempat saya. Itu saya pun Pak sebelum masuk taruna sekitar 3 bulan yang lalu, itu juga saya dititipkan oleh orang tua muridnya Rizky Adinda sama terus kebetulan saya kan Pak, yang saya tanyakan hanya ini aja Pak, sebenarnya singkat. Standar pulangnya jam berapa Pak? Kalau untuk aktivitas belajar, itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak. Soalnya ini demi kenyamanan taruna sendiri Pak. Ya, itu aja Pak yang saya tanyakan, standar pulangnya gitu Pak. Kalau masuk kan sekitar jam 5:30 udah jalan Pak ya. Sebab yang dikhawatirkan kan setelah pulang dari sini dia kemana gitu Pak. Saya mau tanya standar pulangnya aja jam berapa Pak. Terima kasih ya Pak, itu aja yang saya tanyakan. Ini yang saya tunggu-tunggu sebetulnya ya, karena ini kan agak beda dari yang lain gitu. Tinggalnya di apartemen
Pak Asadi, terima kasih. Pertanyaannya itu sungguh membuat saya menyimpulkan bahwa ada keinginan atau ada tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh apartemen ya. Pertanyaannya sederhana, sebetulnya jam berapa sih mereka pulang? Gitu ya. Nah Bapak Ibu, mereka ini kan punya kalender akademik, ya, punya jadwal kegiatan belajar, baik yang sifatnya wajib maupun ekstrakurikuler, gitu ya. Nah rata-rata kalau tanpa ekstrakurikuler ya paling setelah sholat maghrib paling lambat mereka sudah pulang. Jadi kalau pulang jauh di atas waktu itu harus ada penjelasan. Karena bisa saja di kampus ini pun ada kegiatan lain yang mereka harus hadir. Misalnya setelah dikonsultasikan, apalagi tingkat 4, mereka kan masa bimbingan skripsi, ada masa-masa bimbingan yang melampaui waktu itu, jam belajar itu nanti akan dikomunikasikan Pak. Ya, Bapak sudah mencatat call center? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Dan kami juga akan mencatat nomor telepon Bapak Ibu. Syukur-syukur itu juga nomor WA. Untuk hal-hal khusus barangkali kami bisa sampaikan melalui WA. Kalau kita sepakat kita bikin grup WA lagi, bagus juga gitu. Padahal masing-masing udah punya komunitas lebih dari 10. Gitu Pak ya? Ya Pak. Nanti melalui media komunikasi kita akan sampaikan. Ya. Kalau perlu kalender akademik, kapan mereka libur semester, kapan ini ya kita sampaikan. Gitu. Ekstrakurikuler, kalau ini nanti tidak menambah beban Bapak Ibu. Tapi paling tidak, kalau ada hal-hal yang terjadi di luar jam-jam rutin itu kami minta dikomunikasikan. Kami minta dikomunikasikan. Nah ini karena dimulai saya jadi ingat tuh judi online. Kami siapkan konseling nanti. Makanya informasi-informasi ini kami gali. Jangan malu Bapak Ibu melapor kepada kami kalau ada tunggakan-tunggakan pembayaran uang kos yang dilakukan oleh para taruna. Karena kami juga sebetulnya tahu Bu, yang menunggak itu biasanya bukan mereka yang gitu. Kalau yang harus menabung itu malah tepat waktu membayarnya, karena mereka secara rutin menyimpan untuk membayar. Nah yang begini-begini inilah nanti itu kan harus lewat konseling nanti. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Sadi. Ya, saya serahkan lagi ke Pak Sohiri. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kabadan, waktunya telah disampaikan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian pertemuan pada siang hari ini. Tadi sudah cukup panjang, pertanyaannya sudah mewakili Bapak Ibu semuanya. Intinya bahwa apa yang tadi disampaikan dan pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Kabadan terkait dengan standarisasi, barangkali bisa Pak Kabadan tadi menunjukkan, silahkan nanti kita lihat. Berikutnya juga waktu ya, tadi masalah ketentuan. Maka di sini Bapak Ibu semuanya pada intinya sebenarnya pertemuan ini agar tadi bisa menyampaikan ada hal-hal yang sekiranya Bapak Ibu melihat tidak sesuai dengan ketentuan taruna sebenarnya jam 10 malam atau jam 20 itu kalau yang di asrama itu sudah ada lagi aktivitas keluar. Dan juga saya harapkan Bapak Ibu juga tidak melebihi jam itu. Kalau taruna masih jam 11 apalagi atau jam 12 belum kembali, nah ini itu sudah sebenarnya pelanggaran. Karena kami ketentuan taruna itu bukan hanya di kampus. Selama menjadi taruna adalah mentaati ketentuan itu selama jadi taruna baik di dalam maupun di luar. Jadi ketentuan itu bukan hanya berlaku di dalam kampus.